Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi ya, dan jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Kita awali dengan pesan healing hari ini. Maaf ya, aku uploadnya kesiangan guys. Jadi kemarin banyak personal reading, jadi aku capek banget ya, energinya habis. So untuk pesan healing hari ini, affirmation atau afirmasi. Kalian pasti sering ya mendengar kata-kata afirmasi atau affirmation, atau bahkan kalian sudah mempraktekannya ya setiap harinya, atau minimal pernah mempraktekkan ya. Afirmasi adalah suatu kalimat ya, atau kata-kata yang berisi tentang harapan, keinginan ya, yang diucapkan secara terus-menerus dan kontinu. Jadi sama dengan mantra gitu. Nah, bisa diucapkan secara speak louder ya, secara keras begini ya. Bisa juga diucapkan dalam hati atau ditanamkan dalam pikiran. Nah, afirmasi ini membantu ya untuk menarik lebih cepat ya, mempercepat apa yang sedang kita manifestasikan. Jadi kalau kamu punya keinginan, kamu afirmasi, kamu baca mantra ya. Mantra ini bukan berarti terus harus meminta mantra dari dukun atau paranormal ya, tapi ya kamu kreasi sendiri, ya. Misal aku ingin segera lulus ya dari kuliah, aku ingin segera mendapatkan pekerjaan ya, aku ingin segera mendapatkan jodoh, atau aku tahun ini menikah, tahun ini aku lulus gitu. Jadi langsung kamu ucapkan sesuai dengan apa yang kamu mau atau apa yang kamu harapkan ya. Ucapkan berulang-ulang ya. Atau bisa juga jadi ya kapan aja kamu bisa menggunakan afirmasi ini untuk mempercepat apa yang ingin kamu wujudkan ya, atau impian-impian kamu. Nah, pastinya afirmasi ini supaya semesta merestui ya, dan Tuhan membantu untuk segera mewujudkan, pastinya untuk tujuan yang baik ya, bukan untuk tujuan yang buruk, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya, untuk tujuan yang baik. Nah, kamu bisa praktekkan ini ya, afirmasi. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semesta hari ini. Oke. Humor. I choose to focus on the lighter side of life. Jadi di sini ada pesan buat kalian untuk, terutama untuk hari ini ya. Fokuskan aja pada hal-hal yang ringan ya di side of your life. Jadi kayak kita nih sehari ini kan pasti punya banyak urusan gitu ya, banyak hal yang kita kerjakan, banyak hal yang mesti kita hire. Nah, lakukan yang ringan-ringan aja dulu ya. Untuk saat ini kamu fokusin hal-hal yang ringan-ringan aja dulu. Atau semisal kamu ingin gaul gitu ya, mau ketemu teman-temanmu, karena kan kamu sendiri aja udah berat ya. Jadi cobalah bertemu dengan teman-teman yang nyantai, yang asik, yang humoris gitu ya.
Jangan sampai kamunya aja udah berat, terus kamu bertemu dengan orang-orang ya atau teman-teman yang nanti ketemu ngajak gibah, mengadu domba, atau justru dia menceritakan tentang beratnya beban hidup, menceritakan masalahnya. Ya oke sih, nggak masalah kalau energi kita lagi fit gitu ya. Tapi kalau kitanya aja lagi berat, mendingan ya pilih ketemu orang-orang yang humoris gitu ya, yang asik, yang lucu. Jadinya kamu terhibur dan vibrasi kamu naik ya. Terus juga yang berat-berat jangan terlalu dipikirin ya, karena sebenarnya masalah itu memang kita perlu mencari solusi atau jalan keluar ya. Tapi kalau kita udah berusaha ya udah ya, sit back, relax, tinggal tunggu hasilnya. Kamu kerjakan yang ringan-ringan atau kamu lakukan aktivitas yang happy-happy, tinggal tunggu hasilnya ya. Karena ya overthinking terus-terusan, stres atau depresi itu bukan merupakan suatu outcome. Jadi sama aja, kalau belum waktunya ketemu solusinya, meskipun kamu udah stres-stres ya belum ada gitu. Oke. Next kita lanjut ya. Atau kamu pilih aktivitas, lakukan aktivitas yang ringan, nonton film komedi ya kan, nonton podcast yang lucu-lucu ya. Oke, langsung aku ambil aja nih yang jumping ya. Yang kedua ada pesan doubt. I release the need to know all the answers ya. Jadi lepaskan hal-hal yang ingin kamu tahu jawabannya ya. Jadi maksudnya itu kayak gini. Ketika saat ini kita itu bertanya tentang sesuatu hal atau kita penasaran terhadap sesuatu hal ya, terkadang kita terus mencari jawabannya, itu membuat kita malah capek, menguras energi, bikin kita makin overthinking. Nah, hal-hal seperti ini ada kalanya lepaskan aja ke langit, tunggu aja jawaban dari semesta. Kita nggak perlu capek-capek memata-matai orang, mencari tahu, stalkingin lewat sosmed sampai akar-akarnya ya, ibarat seperti itu, bertanya ke sana kemarin, ke sana kemari kayak intel itu ya. Ada kalanya hal-hal yang ingin kita tahu kita pasrahkan aja, tunggu nanti di saat yang tepat ada jawabannya ya. Jadi biasanya tuh gini, kalau seperti pengalaman aku ya, dan juga ya dari aku menyampaikan isi dari pesan ini ya, biasanya tuh gini, sesuatu hal yang akhirnya kita tahu, kalau kita ngalir natural ya, secara organik gitu ya, kita nggak perlu jadi intel atau mencari tahu ya. Itu ketika semesta kasih jawaban, kasih petunjuk itu benar-benar memang dikala kita udah siap ya. Jadi kita tuh akan lebih tegar ya, dibanding belum waktunya tahu tapi kita berusaha mencari tahu. Oh, dijamin ketika kita menemukan jawaban itu atau suatu petunjuk itu, kita pasti down, kita pasti drop, karena kita mencari tahu. Nah, kita kan berharapnya hal-hal yang baik ya, ternyata ada sesuatu hal yang malah bikin kita down atau drop. Belum lagi kita udah capek ya, capek biaya, capek waktu, capek menguras energi, menguras pikiran, overthinking sampai nggak bisa tidur gitu. Tapi kalau kita pasrah, lepaskan ke langit ya, semesta kasih petunjuk itu benar-benar di waktu yang tepat, di saat kita siap, di saat kita kuat ya, di saat kita tuh udah punya antisipasi. Oke, ini pesan yang kedua. Yang ketiga ada pesan trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Jadi aku menerima bahwa suara hatiku akan selalu menunjukkan kepada kebenaran. Nah, ini kan selalu ya aku sampaikan berkali-kali,
percayalah pada suara hati kamu, karena suara hati itu sebenar-benarnya petunjuk, karena suara hati itu message from the divine, ya, pesan dari ilahi. Kamu mau cari jawaban kemana aja ya, yang paling benar ya suara hati kamu. Bahkan ketika kamu mencari jawaban lewat tarot, ya, mostly itu pasti sinkron dengan suara hati kamu. Hanya kamu butuh validasi aja. Ini bener nggak sih kata hatiku ini terjadi seperti ini, dia seperti itu, ya. Ketika kamu buka atau baca tarot, ya sama, ya, hanya untuk validasi. Dan ya itu it's okay gitu loh. Jangan sampai kamu udah yakin, udah ada petunjuk dari suara hati kamu, tapi kamu masih nggak percaya, kamu mencari jawaban lewat tarot dan ternyata sama, tapi kamu denial, enggak, ini nggak bener, soalnya aku pengennya nggak seperti ini. Terus kamu menuruti ambisi, egomu, obsesimu, ya udah selesai, biasanya berantakan. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini, ya, Five of Pentacles. Nih, ada suatu beban atau kesedihan yang kamu rasakan. Nah, makanya ini semesta memberikan pesan ini tadi ya, just to focus on the lighter side of life. Fokus aja pada hal-hal yang ringan, pada hal-hal yang asik gitu ya, yang bikin happy. Jangan makin meratap ya. Nah, tenang aja, masalah itu nanti ngalir, semua akan selesai. Bahkan ada beberapa hal yang kita nggak perlu cari solusinya, kita udah tinggal diem aja menikmati hidup, ya. Nah, kemudian hati-hati dengan keuangan, jangan sampai ada terjadi manipulasi. Hati-hati kamu apa namanya, ada urusan utang piutang atau mungkin tentang permodalan ya, kerjasama, pinjam meminjam juga gitu ya, sama ya, utang piutang. Nah, kamu mesti hati-hati, dengarkan suara hati kamu ya, benar-benar percaya intuisimu. Jika kamu ngerasa kamu nggak layak percaya dengan seseorang itu, ya jangan sampai kamu keluarin duit, karena di sini ada indikasi malah duit kamu hilang atau dimanfaatkan, ya. Dan ada beberapa mungkin hari ini pengeluaran yang relatif besar, ya. Makanya selalu aku bilang saving money. Berapapun penghasilan kamu, tetap sisihkan untuk kamu simpan. Kita nggak pernah tahu kehidupan ini tiba-tiba ada mesti keluar duit yang banyak ya. Ya daripada kita mesti berhutang kan, lebih baik kita punya tabungan sendiri gitu ya. Ini buat reminder aja. Oke. Three of Wands, terkoneksi dengan orang jarak jauh. Mau ini pasangan LDR kamu, seseorang yang deket sama kamu ya, long distance, atau ini urusan kerjaan ya, semisal klien, customer, partner bisnis, atau tentang keluarga ya, misalkan ada kerabat atau family kamu. Nah, yang jarak jauh nih hari ini ada komunikasi atau memberikan kabar. Nah, kabar itu bisa ya sekedar mungkin say hello, tanya kabar, atau bisa juga kabar bahwa aku mau perjalanan loh nanti ketemu kamu ya, kayak gitu. Atau ya memang ingin tahu keadaan kamu ya. Dan dari energi Three of Wands ini, kesuksesan sedang on the way ya. Dari kerja keras kamu sedang on the way menuju sukses, keberhasilan. Oke. Nah, di sini ada energi the devil, dimana hati-hati berdealing dengan energi-energi toksik ya, semisal memanipulasi keuangan, memanfaatkan keuangan,
atau seseorang yang hari ini sangat posesif, manipulatif ya, mengekang, cemburu berlebihan, atau nggak ada sebab ngajak kamu berantem. Ya, kamu mesti sabar-sabarkan dirimu ya. Dan ya ini tadi ya, humor jangan terlalu dibawa berat ya, jangan terlalu dibawa overthinking, atau bisa jadi hari ini ada konflik atau pertengkaran gitu ya dengan seseorang ya. Mungkin kamu perlu lebih rileks aja menanggapinya untuk tidak larut keikut emosi mereka. Oke. Dan juga bisa ini energi kamu sendiri ya, dimana kamu terlalu obses, terlalu ambisi tentang sesuatu hal, mau itu tentang seseorang, pekerjaan ya, bisnis atau duit gitu. Kamu tenang aja ya, biarkan semesta yang mengerjakan semuanya. Selagi kamu sudah berusaha, kamu sudah kerjakan dengan baik, udah nggak perlu menghalalkan segala cara. Jika memang itu rezeki kamu, pasti datang ya, mau itu tentang seseorang ataupun tentang karir, kesuksesan atau keuangan ya. Jika memang it's not for you ya, tenang aja, pasti ada pengganti yang lebih baik. Jangan terbebani oleh ambisi dan obsesi, ujung-ujungnya jadi Five of Pentacle ini kesedihan ya, jadi merana sendiri. Oke. Knight of Swords, seseorang berdealing dengan kamu, energinya maskulin ya, usianya masih muda ya, mungkin seusia kamu, ya maksudnya tuh ya di bawah 50 ya, di bawah 50 tahun gitu ya. Ini sih bisa pasanganmu yang hari ini tuh kayaknya saking bucinnya kali ya, mepetin kamu terus gitu loh ya, sekalipun mungkin dia long distance, jadi kayak yang posesifin kamu gitu ya, nempelin kamu terus ya. Kali kalau misalkan nggak LDRan ya, kayak ya mepetin kamu terus ya, kemana-mana gitu mesti sama kamu ya. Atau bisa juga ini ya, seseorang yang mendekati kamu hari ini tuh kayak dia mengejar kamu dengan ugal-ugalan. Soalnya kalau aku lihat di sini dari The Devil sama Knight of Swords, dia nih menyukai kamu dengan brutal gitu ya. Jadi kayaknya seharian ini dia bakalan terobsesi sama kamu ya. Kamu tanya kamu di mana, sama siapa, jika perlu langsung kamu disamperin gitu loh ya. Dan juga ada pekerjaan yang hari ini tuh bener-bener kamu kejar ya, ada suatu target pekerjaan yang hari ini tuh bener-bener kamu kejar ya. Mungkin kamu akan sangat sibuk ya mengejar ini, mengejar target, mengejar ya deadline ya. Ingat jangan sampai tertipu tentang keuangan, dan juga jangan sampai menjadi obsesi sehingga melakukan segala cara. Oke. Ya, Knight of Pentacles. Kalau di sini tadi ini hati-hati dengan kehilangan uang atau pengeluaran yang besar, atau seseorang memanipulasi keuangan kamu. Nah, di penutupnya nih Knight of Pentacle, kamu tuh bakalan dapat rezeki atau bakal ada keuangan ya, duit kamu tuh cair, tapi hari ini tuh energinya masih menunggu. Jadi ibaratnya nih duitnya udah siap, rezeki nih ya, semesta tuh tinggal plung nurunin aja, tapi masih ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan terlebih dahulu ya, energinya tuh masih menunggu. Nah, ada juga seseorang ingin terkoneksi dengan kamu, entah itu datang atau berkomunikasi, tapi kayak dia masih merenung dulu ya, kira-kira nih kapan ya waktu yang tepat aku menghubungi, atau aku cari bahan pembicaraan dulu, atau coba aku amati dulu situasinya dengan stalking dia dulu. Nah,
seperti itu ya. Atau bisa ini energi kamu ingin bergerak ke seseorang tapi kamu menunggu waktu yang tepat ya, nunggu seretnya hatimu, nunggu lagi nggak sibuk gitu ya. Atau kalaupun kamu mau kayak follow up gitu ya, yang ada hubungannya dengan pekerjaan, kamu kayak nunggu data-data kamu lengkap, berkas kamu lengkap, baru nanti kamu tuh go gitu. Oke, untuk energi hari ini kita lanjut untuk love message ya, atau pesan percintaannya ya. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi menerima adalah kunci dari kedamaian batin. Untuk saat ini kita harus menerima apapun keadaan dia, mereka, siapapun yang dekat dengan kamu ya, berdealing, maksudnya berdamai dengan dia, dengan keadaan, karena nggak ada hal yang kamu perlu coba untuk rubah ya, dimana itu semua di luar kendali kamu ya. Oke, jadi menerima, berdamai dengan kondisi, dengan keadaan, menerima dia, mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya, disitulah kunci kedamaian batin. Karena kalau kita berambisi ingin merubah dia, ingin dia seperti ini, seperti itu, kita akan lelah dengan sendirinya, karena itu di luar kendali kita. Yang bisa merubah orang lain ya dirinya sendiri dengan trigger dari semesta. Kalau nggak ada hal yang men-trigger, biasanya ya tetap aja akan seperti itu. Kita mau merubahnya, kita buang-buang waktu. Lebih baik diri kita sendiri aja kita rubah jadi lebih baik ya, supaya energi mereka keikut sama kita. Kalaupun tetap nggak ngaruh ya berarti nunggu dapat teguran merekanya. Oke. Next untuk pesan malaikat ya, angel message hari ini. Ya. Recovery, pemulihan. Jadi kalau kamu sakit, nggak enak badan, hari ini tuh luangkan waktu untuk pemulihan ya. Kemudian mungkin kondisi pekerjaan atau keuangan sebelumnya kamu lagi drop ya, hari ini malaikat memberikan pesan sedang proses pemulihan. Jadi kamu sabar, istirahat, prihatin dulu ya. Yang sakit nggak enak badan, di rumah aja dulu istirahat, karena tubuhmu sedang dalam masa pemulihan. Sama juga kamu lagi patah hati atau lagi galau ya, angel mengirimkan energi recovery, energi pemulihan. Jadi kalau luka kamu belum sembuh, jangan nekat untuk membuka hati ya, istirahat aja dulu. Oke. Yang terakhir ya, untuk afirmasi hari ini. Oke. It has always been within. Everything I need is already inside me, as it has always been ya. Afirmasikan, segala yang aku inginkan sudah tersedia dalam diriku ya, seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, afirmasikan itu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate untuk hal-hal baik. Jadikan sebagai motivasi. Klaim energinya, afirmasikan. Untuk yang negatif, jadikan sebagai reminder, pengingat untuk bisa kamu antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.